warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hasmidar, mahasiswi program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Dengan NIM 2205046022 dari kelas A angkatan 2022. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas cara mencari akar-akar persamaan dari persamaan 4x pangkat 3 dikurang 4x tambah 1 dengan menggunakan metode, ada 3 metode. Yang pertama itu ada metode bagi 2 atau biseksi, kemudian selanjutnya ada metode regula false, dan yang terakhir ada metode Newton-Raphson. Nah, metode-metode ini akan kita kerjakan di Google Colab. Nah, langkah pertama itu kita masukkan ritual ataupun kode yang akan membaca definisi kita selanjutnya. Nah, yang pertama itu ini ada masukkan import ini sampai dengan ketiga-tiganya. Setelah melakukan ritual tersebut, kita lanjut ke metode yang pertama, yaitu metode bagi 2 atau biseksi. Langkah pertama, kita definisikan dulu persamaan ini. Persamaan 4x pangkat 3 dikurang 4x tambah 1. Selanjutnya kita return dari f-nya, dari definisinya. Nah, sebelum masuk ke langkah kedua, untuk menentukan titik, kita lihat dulu bagaimana sih bentuk dari grafik dari persamaan 4x pangkat 3 kurang 4x tambah 1 ini. Nah, kita masuk dulu ke GeoGebra nih. Nah, grafik dari persamaan 4x pangkat 3 kurang 4x tambah 1 ini adalah seperti ini. Dia ada 3 akar persamaan. Nah, contohnya kita akan mencari akar persamaan dari titik ini. Sehingga titik yang akan kita pakai yaitu 0,0 dan juga negatif 2,0. Nah, kita masukkan nih titik yang akan kita gunakan. Titik untuk batas bawahnya itu adalah 0,0 dan titik batas atasnya adalah negatif 2,0. Selanjutnya ini adalah penulisan dari titik-titik tersebut. Ini kita bisa gunakan titik apapun, dicoba-coba sampai titik A dan B-nya ini, penulisan titik A dan B-nya ini tidak menumpuk. Selanjutnya kita akan mencari titik tengah. Titik tengahnya itu adalah kita cari dengan A ditambah B dibagi dengan 2. Tadi titik A-nya itu adalah 0, kemudian titik B-nya adalah negatif 2, sehingga 0 dikurang 2 per 2. Nah, sehingga kita dapat nih grafik dari pendefinisian kita. Jadi kita memasukkan titik A dan titik B-nya sehingga kita dapat nilai tengahnya. Nilai tengahnya yang kita dapat adalah di sini, X1-nya. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan iterasi metode bagi 2 dengan penentuan iterasi pertama hingga iterasi ketiga dengan cara manual. Jadi kita lakukan perhitungan manual nih. Pertama kita menentukan dulu titik A0-nya tadi adalah 0, kemudian titik B-nya itu adalah negatif 2. Kemudian kita sudah mengetahui bahwa rumus dari titik tengah atau sering kita sebut dengan C itu adalah A0 ditambah B0 per 2. Sehingga 0 dikurangi 2 per 2, didapatnya adalah negatif 1. Nah, setelah kita dapat nilai dari A0, B0, kemudian C0, kita lanjut untuk masukkan ke fungsi yang tadi kita gunakan, yaitu 4x pangkat 3 dikurang 4x ditambah 1. Pertama kita cari dulu nih FA0-nya. FA0-nya ini kita masukkan substitusi nilai X-nya ini dengan 0. Sehingga jadinya adalah 4 dikali 0 pangkat 3 dikurang 4 kali 0 ditambah 1 menghasilkan nilai sehingga FA0-nya itu sama dengan 1. Nah, begitu juga dengan FBO-nya. FBO-nya ini kita ganti juga atau kita substitusi nilai X-nya dengan negatif 2. Nah,
setelah disubstitusikan negatif 2, sehingga kita dapat hasilnya yaitu negatif 23. Langkah selanjutnya di FC0, FC0-nya juga sama. Kita substitusikan nilai X-nya yaitu negatif 1, karena kita dapat C0-nya tadi adalah negatif 1. Sehingga setelah dilakukan substitusi, didapati bahwa FC0-nya adalah 1. Langkah selanjutnya nih, untuk melanjutkan ke iterasi kedua, kita periksa nih, hasil kali dari FA0 dengan hasil kali FA0 dengan FC0, hasilnya lebih dari 0 atau kurang dari 0. Kita lihat, tadi FA0-nya itu adalah 1. Kemudian FC0-nya juga adalah 1, sehingga 1 kali 1 adalah 1. Jadi didapati bahwa FA0-nya lebih dari 0. Karena FA0-nya lebih dari 0, maka kita perbarui nih. Yang awalnya titik C0-nya untuk iterasi kedua, dia bakalan jadi A1-nya bakalan sama dengan C0. Di sini ya, C0-nya tadi negatif 1, berarti untuk iterasi kedua, A1-nya itu berubah menjadi nilai dari C0-nya itu negatif. Untuk langkah selanjutnya, kita bakalan cari bagaimana sih bentuk konvergensi dari persamaan ini yang kita gunakan metode biseksinya. Nah, dari titik-titik yang tadi kita dapat di tabel ini, kita bakalan bentuk konvergensi solusi metode biseksinya. Nah, ini merupakan konvergensi dari akar persamaan yang kita cari tadi. Baik, kita lanjut untuk metode kedua, kita akan menggunakan metode regulavalsi. Nah, langkah pertama sama dengan langkah yang kita gunakan pada metode biseksi. Kita definisikan dulu nih fungsi yang kita akan cari. Kebetulan fungsi yang akan saya gunakan pada kali ini adalah fungsi yang sama dengan fungsi yang sebelumnya, yaitu 4x pangkat 3 dikurang 4x ditambah dengan 1. Sebelum kita lanjut ke mencari bagaimana sih bentuk grafiknya, jadi kita cari dulu nih, kita tes nilainya. Kita mengambil titik yang sama persis dengan metode biseksi, yaitu 0 dengan negatif 2. Ketika kita masukkan 0, maka definisi ini bakal mensubstitusi. Definisinya ini bakalan mensubstitusi nilai 0 ke persamaannya, sehingga F0-nya itu adalah 1. Dan selanjutnya, ketika kita mensubstitusikan F2-nya, F negatif 2-nya, itu bakalan dapat negatif 23. Selanjutnya nih, kita bakalan cari bagaimana sih bentuk grafik dari persamaan tersebut. Kita masukkan dengan menggunakan programmer ini, X sama dengan NP, length space dari negatif 2,3, 1000. Nah, masukkan persamaannya, kemudian kita nih batasi nih, negatif 2 dengan 3 ini adalah fungsinya adalah batas-batas grafiknya, batas-batas grafiknya. Kita dapati seperti ini. Selanjutnya kita masukkan titik yang akan kita gunakan, yaitu titik 0 dan juga titik negatif 2. Kita masukkan bahwa di sini untuk titik minimumnya itu adalah 0 dan titik maksimumnya itu adalah juga 0. Di sini juga titik yang kita cari adalah titik yang kita gunakan negatif 2, sehingga Y minimalnya juga adalah F negatif 2 dan Y maksimalnya adalah 0. Di sini fungsi dari color ini ada yang green, kemudian di sini ada yellow. Ini bisa diganti, contohnya nanti kita bisa ganti sini blue, kemudian di sini red, itu terserah dari kita. Nah, kita running nih, sehingga kita dapati bahwa grafiknya itu berbentuk seperti ini. Titik A-nya ada di sini dan titik B-nya ada di sini. Sama seperti di metode biseksi, kita bakalan cari perhitungan manualnya. Perhitungan manualnya di sini itu agak sedikit berbeda dengan rumus dari metode biseksi.
Di sini kita bakalan saya akan menjelaskan untuk iterasi yang pertama. Nah, rumusnya di sini adalah A FB dikurang B FA per FB dikurangi FA. Nah, jika nilai awal selang kita, tadi awal nilai selang kita tuh adalah 0 dengan negatif 2 kan. Nah, tadi kita sudah kita mencari pertama adalah F0-nya. Kita substitusi nilai F0-nya ke persamaan, sehingga kita dapati bahwa F0-nya adalah 1 dan F2-nya adalah negatif 23. Nah, nilai FA dan FB-nya ini kan berbeda tanda. Untuk FA-nya itu adalah positif, FB-nya negatif 23, negatif. Sehingga nilai awal selang dapat digunakan untuk iterasi selanjutnya. Masukkan rumus yang kita gunakan tadi, yaitu rumus AFB dikurang BFA per FB dikurang FA. Nah, A-nya tadi itu adalah 0. Kemudian FB-nya itu adalah negatif 23. Masukkan nilai negatif 23. Selanjutnya dikurang dengan nilai dari B-nya adalah negatif 2. Dan nilai dari FA-nya adalah 1. Per negatif 23 dikurangi 1. Sehingga kita dapat yaitu negatif 0,083333. Nah, nilai dari X ini kita bakalan masukkan ke fungsi yang pendefinisian kita, yaitu 4 dikali dengan negatif X yang kita dapatkan, kemudian juga dikurang dengan 4 yang X kita dapatkan, ditambah 1 sehingga kita dapat 1,331019. Nah, karena FA-nya dikali FX-nya itu lebih dari 0, maka kita perbarui untuk nilai A-nya itu bakalan sama dengan X pada iterasi selanjutnya. Iterasi 2-nya juga sama, kemudian iterasi 3-nya juga sama. Untuk selanjutnya, ketika kita akan melanjutkan proses ini, kita lanjutkan sesuai dengan jumlah iterasi yang akan kita gunakan. Jumlah iterasi yang kita inginkan. Perhatikan bahwa pada setiap iterasi kita akan memilih untuk memperbarui batas atas dan juga batas bawahnya berdasarkan dari hasil perkalian dari FA dikali dengan FX-nya. Sama seperti di metode biseksi, dari perhitungan manual yang kita lakukan tadi, sebenarnya kita bisa mencari dengan memasukkan sintaks ini di Google Colab ini. Kita tentukan batas bawahnya adalah 0, kemudian batas atasnya adalah negatif 2. Masukkan semua sintaks yang sama seperti di metode biseksi, sehingga kita dapati bahwa ini adalah tabel solusi dari metode regula falsenya. Sehingga kita lihat bahwa nilai A-nya adalah 0, B-nya negatif 2, dan X-nya adalah negatif 0,0833, dan Fx-nya adalah 1,331019. Dan itu sama persis dengan iterasi 1 yang telah kita lakukan tadi. Selanjutnya, dari titik-titik yang telah kita dapatkan di tabel ini, kita bakalan gambar lagi grafik, kita bakalan gambar lagi konvergensi dari persamaan tersebut. Nah, konvergensi dari persamaan tersebut ini terbentuk adalah seperti berikut. Ya, metode yang terakhir yaitu metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson ini juga sama dengan metode sebelumnya, metode bagi dua atau biseksi, dan metode yang kedua yaitu regula false. Untuk langkah pertama, kita definisikan dulu nilai Fx-nya. Nilai Fx-nya ini masih sama kita gunakan, yaitu nilai Fx pangkat 3 dikurang 4x tambah 1. Ada sedikit perbedaan dari metode pertama dan juga metode kedua. Metode ketiga ini kita bakalan cari turunan pertama dari fungsi yang kita definisikan. Nah, turunan pertama dari definisi yang kita pakai atau persamaan yang kita gunakan itu adalah 4x pangkat 3 dikurang 4x tambah 1. Nah, turunan pertamanya adalah 3 dikali 4 berarti negatif 12, X-nya
3 dikurangi 1 berarti 12x pangkat 2. Kemudian turunan dari negatif 4x itu adalah negatif 4. Sehingga kita dapati bahwa turunan pertama dari persamaan tersebut yaitu 12x pangkat 2 dikurangi 4. Nah, selanjutnya ini kita definisikan nilai turunannya. Kita bisa tulis di sini f aksen, bisa tulisnya gx, terserah dari kita. Nah, selanjutnya kita bakalan definisikan juga turunannya. Selanjutnya sama persis dengan metode-metode sebelumnya, kita bakalan gunakan titik yang sudah kita tetapkan sebagai titik awal dan juga batas bawah dan juga batas atasnya. Nah, di sini batas awalnya masih sama, yaitu menggunakan 0 dan juga negatif 2. Misalnya kita mendefinisikan nih, x0-nya itu adalah negatif 2, sehingga x1-nya kita bakalan dapat dengan cara x0-nya dikurangi dengan fungsi f x0-nya dibagi dengan turunan dari x0-nya. Nah, ketika kita mendefinisikannya seperti ini, kemudian kita running, kita dapati bahwa seperti ini letak x1 dan x0-nya. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan manual untuk mendeteksi iterasi pertama, iterasi kedua, dan juga iterasi ketiga. Nah, untuk menentukan nilai X atau akar persamaan pada metode Newton-Raphson ini, itu kita menggunakan rumus ini. Rumus yang sama tadi seperti untuk menentukan grafik, yaitu X0 dikurang Fx0 per Gx ataupun turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, untuk iterasi pertama, kita gunakan ini. X berarti X0 dikurangi dengan 4X0 pangkat 3 dikurangi 4X0 ditambah 1 per 12X0 pangkat 2 dikurangi 4. Kita masukkan semua nilai X0-nya, yang dimana kita melakukan pendugaan awal X0-nya itu adalah negatif 2. Sehingga untuk iterasi pertama kita dapati yaitu nilai negatif 1,477273. Untuk iterasi 2 juga sama persis, dengan langkah di iterasi 1 dan juga iterasi 2. Hanya saja di sini berarti yang kita gunakan itu berarti X2-nya sama dengan X1. X1-nya tadi kita dapat dari sini, dari iterasi 1. Jadi iterasi 1, 2, dan 3 itu berkelanjutan. Untuk pencarian titik iterasi ini sebenarnya kita bisa gunakan juga dengan memasukkan sintaks yang sama persis dengan metode-metode sebelumnya, yaitu dengan memasukkan batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah negatif 2, dan nilai C-nya adalah 1. Ini kita anggap titik awal atau X0 kita adalah negatif 2, sehingga didapati tabelnya seperti ini. Ketika xn-nya negatif 2, kemudian nilai f bakalan jadi nilai fx-nya itu adalah negatif 23, dan nilai dari turunannya adalah 44. Kita lihat di perhitungan manual kita, x0-nya adalah negatif 2, kemudian fx0-nya adalah negatif 23, dan turunan pertama atau nilai gx-nya adalah 44. Lanjut, yaitu yang terakhir adalah penentuan bagaimana sih bentuk konvergensi dari persamaan yang kita cari. Jadi konvergensi ini adalah bentuk grafik dari tabel-tabel yang kita telah dapat ataupun dengan perhitungan manual kita. Nah, konvergensi untuk solusi metode Newton-Raphson pada persamaan 4x pangkat 3 kurang 4x tambah 1 ini adalah seperti ini. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai mencari akar-akar persamaan dari 4x pangkat 3 dikurang 4x tambah 1 ini dengan menggunakan 3 metode, yaitu ada metode bagi 2 atau biseksi, kemudian ada metode regula false, dan yang terakhir ada metode Newton-Raphson. Semoga dari penjelasannya dapat bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.